tetap tenang, bahkan bersikap biasa-biasa saja, seolah tidak mendengar gosip itu, sambil terus berupaya untuk mengklarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dr. Sri Sundari SHMM mengajak sahabat semua untuk sukses bersama. Jumpa lagi dengan motivator 5 Star Way. Kali ini materinya adalah bagaimana kita menghadapi teman yang si penggosip. Gosip makin digosok makin asik. Sahabat, tak bisa dipungkiri lagi, yang namanya gosip selalu ada dimanapun kita berada, pun itu di kantor, di dalam setiap komunitas, baik dalam pergaulan hari ini, besok, ataupun di dunia pekerjaan. Yang namanya gosip selalu mewarnai kehidupan kita. Dalam dunia pekerjaan, terkadang demi mengejar target dan jenjang karir yang lebih tinggi, seringkali dihadapkan dalam situasi persaingan antar rekan kerja. Atau persaingannya berakibat positif, seperti makin memicu untuk lebih kreatif alias menambah semangat untuk berusaha lebih baik lagi, itu sih bagus-bagus saja. Namun jeleknya, akibat persaingan ini seringkali terjadi gesekan-gesekan negatif yang malah menimbulkan berita-berita kurang nyaman yang kita sebut gosip. Ya, gosip yang isinya memang berita yang mengandung unsur kebohongan. Dan buntut dari merebaknya sebuah gosip seringkali berdampak menjadi pencemaran nama seseorang. Persaingan juga terjadi bukan saja dalam dunia kerja. Dalam komunitas pergaulan pun hal ini kerap terjadi. Ya, pada penggosip itu memang ada di mana-mana. Sahabat, digosipin itu nggak enak loh, nggak enak banget. Pastinya memang nggak enak lah, karena yang disebut gosip adalah menyebarnya berita negatif atau hal-hal yang kurang baik yang cenderung diberitakannya secara berlebihan, yang kebenarannya pun masih diragukan. Hal ini pun akan membuat orang lain jadi ikut-ikutan menilai negatif terhadap seseorang yang sedang digosipin. Bagaimana menghadapi para penggosip ini? Apalagi ketika diri sahabat yang terkena gosip. Nah, ada 5 tips menghadapi teman yang suka gosip berikut ini dapat sahabat jadikan pegangan. Yang pertama, filter orang-orang terdekat kita. Yang namanya gosip, pastinya berita yang beredar kebenarannya sangat diragukan, alias berita bohong. Dan biasanya berita ini terhembus di belakang orang-orang yang sedang digosipin. Para penggosip ini merupakan orang-orang yang hidupnya sangat membosankan. Sehingga saking membosankan, mereka pun mencoba perhatian. Salah satunya mengumbar keburukan orang lain secara berlebihan, yang kadang lebih sering berita bohong. Saking hidupnya membosankan, orang seperti ini juga mudah iri dengan kehidupan orang lain, sehingga rasa irinya ini mendorongnya untuk menjatuhkan nama orang lain. Apakah sahabat nyaman berada di sekitar orang seperti ini? Bisa jadi suatu saat diri sahabat yang digosipkan. Sahabat bisa membuat orang tersebut berubah untuk tidak lagi bergunjing, mengumbar gosip-gosip enggak karuan. Pertemanan dapat sahabat lanjutkan. Namun, jika orang tersebut tak pernah jera, tak merasa bersalah untuk terus-menerus mengumbar gosip,
sudah sebaiknya sahabat membatasi diri untuk tidak terlalu sering bertemu orang seperti ini. Hindari untuk bertemu dengannya, agar dia tidak kepo dengan diri sahabat dan tidak memberi peluang dia untuk menggunjing. Yang kedua, klarifikasi dan tenang. Ketika berita kurang sedap tengah menerpa, segera klarifikasi kebenarannya. Jangan panik, jangan terbawa emosi, tetap tenang. Bahkan bersikap biasa-biasa saja, seolah tidak mendengar gosip itu, sambil terus berupaya untuk mengklarifikasi. Yakinkan kepada orang-orang terdekat lainnya tentang kebenaran yang sesungguhnya, sehingga mereka pun turut membantu untuk menyeimbangkan berita buruk yang sudah beredar itu. Sikap panik akan membuat diri sahabat menjadi gegabah dan mengambil keputusan yang dapat merugikan. Berhadapan langsung. Jika gosip yang diedarkan benar-benar keterlaluan, tidak ada salahnya sahabat langsung saja menemui si penyebar gosip itu. Namun ingat, tetap tenang dan jangan terpancing emosi. Menunjukkan apa motivasi dan tujuan dia menyebarkan berita bohong. Untuk pertemuan ini, sebaiknya sahabat mengajak teman dekat lainnya yang juga mengetahui gosip ini, sehingga pertemuan ini pun ada yang menyaksikan dan meminimais si penyebar gosip untuk berulah lagi. Yang keempat, introspeksi diri. Selain sibuk mengklarifikasi gosip yang beredar, sahabat juga perlu melakukan introspeksi diri. Kenapa seseorang bisa dengan mudah menyebarkan berita bohong tentang diri kita? Apakah dulu sahabat pernah menoreh luka hatinya? Ataukah si penggosip tersebut hanya sebatas menyimpan rasa iri saja? Kenapa dia bisa iri? Apa sikap sahabat cenderung sombong yang membuat orang lain merasa terusik? Ya, introspeksi diri itu sangat perlu, sehingga sahabat pun juga semakin mengenal diri sendiri dan akan jadi pembelajaran di kemudian hari. Yang kelima, be wise, bijaksana dalam bersikap. Biasanya, seseorang penggosip atau penyebar gosip merupakan orang yang memiliki tingkat kepercayaan dirinya rendah. Sehingga, untuk menaikkan kepercayaan dirinya, orang tersebut harus menjelek-jelekan orang lain. Tak jarang loh, si penggosip ini bergosip karena untuk mencari perhatian orang lain. Sebenarnya, jujur ya, kasihan sama orang seperti ini. Ingin mencari dan diakui jati dirinya, namun menyisakan orang lain. Bagaimanapun juga, hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Sebelum tingkat menggosipkan orang lain semakin besar dan semakin parah. Namun, untuk menyadarkannya tidak gampang. Yang pasti, jangan dibalas dengan menggosipkannya juga. Itu sama saja diri kita tidak ada bedanya dengan dia. Menegur secara halus dapat berupa sindiran, atau kalau si penggosip itu cuek dan tidak peka, temui dia baik-baik secara langsung dan berusaha minta klarifikasi. Yang perlu diingat adalah jangan menegurnya di depan umum. Cukup hadirkan satu orang saksi yang memang juga mengetahui gosip tersebut. Jika sahabat mengklarifikasi secara langsung malah menimbulkan perdebatan yang tidak ada ujungnya, segera tinggalkan. Jangan kita ladeni.
karena akan membuat si penggosip ini makin mengasah berita yang telah disebarkan. Yang penting, sahabat sudah menanyakan langsung untuk mengklarifikasi gosip yang sudah beredar dan ada saksi yang menyaksikannya. Setelahnya, tinggalkan. Lawanlah para penggosip dengan selalu menampilkan sisi terbaik. Berprestasilah dan membuat seakan si penggosip itu tidak sehebat diri sahabat. Biarkan saja para penggosip itu menghabiskan waktu sia-sia dengan mengumbar gosip, sementara diri sahabat mengisi waktu dengan banyak prestasi, mengisi waktu banyak bergaul dengan banyak teman, dan banyak mengisi waktu dengan menikmati hidup dengan indah, tanpa terpancing untuk ikutan bergosip. Demikianlah materi motivator 5 Star Way kali ini. Jangan lupa ikuti materi selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.